Ayu dan teman-temannya memutuskan untuk berkemah di Gunung Malasari, sebuah tempat yang terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga menyimpan berbagai cerita mistis. Malam pertama mereka berlalu dengan tawa dan cerita seram di sekitar api unggun, tanpa ada kejadian aneh yang terjadi. Namun, keesokan harinya, saat fajar baru menyingsing, Ayu memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian ke dalam hutan. Ia ingin mengambil beberapa foto kabut pagi yang menggantung di antara pepohonan. Saat berjalan, ia menemukan sebuah pohon besar dengan batang yang sangat lebar, tampak jauh lebih tua dibandingkan pepohonan lainnya. Anehnya, di batang pohon itu ada sebuah pintu kecil dengan ukiran-ukiran aneh di sekelilingnya. Penasaran, Ayu mendekat dan menyentuh pintu itu. Begitu jari-jarinya menyentuh kayu tua itu, tiba-tiba ia merasa kepalanya pusing, tubuhnya melemas, dan sekelilingnya mulai berputar. Ketika ia membuka mata, suasana sudah berubah. Hutan yang semula hijau kini tampak lebih gelap dan sunyi. Udara terasa berat, dan suara burung serta serangga menghilang sepenuhnya. Jalan setapak di sekelilingnya juga berbeda, seolah-olah hutan ini adalah tempat yang sama sekali lain. "Apa aku tersesat?" pikir Ayu sambil mencoba mengingat jalan pulang. Namun, semakin lama ia berjalan, hutan itu tampak seperti berulang, pohon-pohon yang ia lewati terasa sama, dan setiap kali ia mencoba berjalan lurus, ia kembali ke tempat yang sama. Saat itulah ia mulai menyadari bahwa ia mungkin tidak lagi berada di dunia yang sama. Sebuah suara berbisik di antara pepohonan, dan bayangan-bayangan mulai muncul dari balik batang pohon. Sosok-sosok dengan wajah kabur melayang mendekatinya, seolah-olah ingin menawarkannya sesuatu. "Jangan pergi, tetaplah di sini bersama kami." Ayu merasa tubuhnya menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menariknya masuk lebih dalam ke dalam hutan yang berputar tanpa ujung. Ayu merasakan kakinya mulai sulit digerakkan, seolah-olah akar-akar tak kasat mata mencengkeramnya dari dalam tanah. Bayangan-bayangan di sekelilingnya semakin jelas, tetapi wajah mereka tetap kabur, seperti kabut yang terus bergerak tanpa bentuk pasti. "Tetaplah di sini bersama kami." Suara itu bergema di kepalanya, bukan hanya terdengar di telinganya. Ayu menutup telinga dan berusaha fokus. Ia mengingat cerita orang-orang tentang hutan angker yang bisa membuat seseorang tersesat selamanya. Katanya, jika seseorang masuk ke dunia ini dan menerima ajakan dari penghuni gaibnya, maka ia tidak akan pernah bisa kembali. "Tidak. Aku harus keluar dari sini," pikir Ayu panik. Dengan sisa tenaga, ia mencoba berlari, tetapi anehnya, setiap kali ia mencoba, ia selalu kembali ke tempat semula, di depan pohon besar dengan pintu kecil itu. Seakan-akan hutan ini bermain dengannya, menyesatkannya dalam lingkaran tanpa ujung. Namun, di tengah keputusaasaannya, Ayu teringat sesuatu. "Gunakan sesuatu dari dunia nyata untuk menemukan jalan keluar," suara neneknya dulu berbisik dalam ingatannya. Ayu merogoh sapunya dan menemukan benda paling sederhana yang ia punya, pita rambut merah yang selalu ia kenakan. Dengan cepat, ia melepasnya dan mengikatkan pita itu ke batang pohon terdekat. Kemudian, ia mulai berjalan lagi. Saat ia berjalan semakin jauh, ia menyadari bahwa setiap kali ia kembali ke pohon besar itu, pita merahnya tidak ada di sana. Itu berarti, tempat ini memang mempermainkan pandangannya. "Aku harus menandai jalanku dengan sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh tempat ini," gumamnya. Dengan cepat, ia merobek bagian bawah bajunya dan mengikatkan potongan kain itu pada dahan-dahan kecil saat berjalan. Kali ini, ketika ia kembali ke tempat semula, tanda-tandanya masih ada. Itu berarti ia menemukan jalur yang benar. Ayu mengikuti jejak kain yang telah ia pasang, meskipun hutan terus berputar dan bayangan-bayangan mulai semakin agresif, mendekatinya dengan gerakan-gerakan aneh. "Jangan pergi. Jangan tinggalkan kami." Tangan-tangan berwarna abu-abu mulai muncul dari tanah, mencoba meraihnya. Ayu mengabaikan mereka dan terus berlari, hingga akhirnya ia melihat cahaya terang di depan. Itu seperti cahaya matahari. Tanpa ragu, ia berlari ke arah cahaya itu dan
Bruk! Ia terjatuh ke tanah berumput. Saat ia membuka mata, ia sudah kembali ke dunia nyata. Ia ternganga, tubuhnya basah oleh keringat, dan di depannya, teman-temannya menatapnya dengan wajah bingung. Ayu! Kemana aja kamu? Kami udah nyari berjam-jam, teriak salah satu temannya. Ayu menoleh ke belakang, melihat pohon besar itu. Tidak ada pintu kecil di batangnya. Tidak ada suara-suara aneh. Hutan terlihat seperti biasa. Namun, saat ia merogoh sakunya, ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada, sehelai kain tipis berwarna abu-abu, yang berbau lembab seperti tanah basah. Ayu merinding. Apakah itu kenang-kenangan dari dunia lain? Ataukah ada sesuatu yang masih mengikutinya? Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Meskipun ia sudah kembali ke dunia nyata, perasaan aneh masih menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia masih bisa mendengar bisikan samar. Jangan tinggalkan kami. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan kain abu-abu yang ia temukan di sakunya. Kain itu terasa dingin dan lembab, seakan baru saja diangkat dari tanah basah. Namun, hal yang paling mengerikan adalah kain itu perlahan-lahan semakin memanjang, seolah-olah sedang bertumbuh. Ayu terperanjat dan segera melemparkannya. Tetapi, saat ia mengalihkan pandangan hanya sejenak, kain itu sudah menghilang entah kemana. Apa-apaan ini? Bisiknya ketakutan. Ia berusaha mengabaikan semuanya dan tidur, berharap esok hari semuanya akan terasa lebih normal. Namun, keesokan paginya, hal aneh kembali terjadi. Salah satu teman kemahnya, Rina, terlihat pucat dan linglung. Ketika Ayu bertanya, Rina hanya menatapnya dengan mata kosong dan berbisik. Ayu, mereka memanggilku. Aku melihat mereka dalam mimpi. Jantung Ayu berdegup kencang. Apa maksudmu? Tanyanya cemas. Rina hanya tersenyum aneh, lalu berbisik pelan, hutan itu belum selesai dengan kita. Ayu merinding. Ia berpikir bahwa ia sudah keluar dengan selamat, tetapi ternyata hutan itu masih memiliki bayangan yang mengikutinya. Malamnya, Ayu bermimpi lagi. Kali ini, ia kembali berada di dalam hutan yang berputar. Namun, ada sesuatu yang berbeda, ia melihat Rina berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan ekspresi kosong. Rina! Keluar dari sana! Ayu berteriak dalam mimpinya. Namun, Rina hanya tersenyum dan mengangkat tangannya. Di telapak tangannya, ada potongan kain abu-abu yang sama seperti yang Ayu temukan kemarin. Kita seharusnya tidak kembali, Ayu. Kita seharusnya tetap di sana. Ayu tersentak bangun dengan napas tersengal-sengal. Peluh membasahi dahinya. Ia segera melihat ke arah tempat tidur Rina, tetapi Rina sudah tidak ada. Teman-temannya panik mencari, tetapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki kecil yang mengarah ke dalam hutan. Ayu menatap ke dalam gelapnya pepohonan dan menyadari satu hal. Hutan itu belum selesai dengannya. Dan kini, ia harus kembali ke sana untuk menyelamatkan Rina. Ayu menatap jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan. Dadanya berdegup kencang. Rina hilang tanpa suara, dan satu-satunya petunjuk yang mereka miliki adalah jejak kaki kecil yang perlahan menghilang di tanah lembab. Jadi gimana? Kita cari dia atau lapor ke warga? Tanya Bima, salah satu teman mereka. Ayu menggigit bibirnya. Seharusnya mereka melaporkan ini, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar kasus orang hilang biasa. Hutan itu masih mengincarnya. Aku harus pergi mencari Rina, katanya mantap. Gila loh? Udah jelas-jelas hutan ini aneh, sahut Dito panik. Namun, Ayu sudah melangkah lebih dulu. Ia menggenggam senter erat-erat dan mengikuti jejak kaki yang semakin samar. Meskipun ketakutan, ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus berjalan. Semakin dalam ia masuk, hutan terasa semakin aneh. Udara menjadi berat, pohon-pohon terlihat lebih besar dari sebelumnya, dan suasana sunyi yang tidak wajar menyelimutinya. Tidak ada suara serangga. Tidak ada angin.
Seperti dunia ini berhenti bernapas. Kemudian, ia melihatnya. Di bawah cahaya bulan yang menembus celah dedaunan, Rina berdiri membelakanginya. "Rina!" Ayu memanggil. Tidak ada jawaban. Ayu mendekat perlahan. Jantungnya berdebar semakin kencang saat ia melihat Rina mengenakan pakaian yang berbeda, bukan pakaian yang ia kenakan saat mereka tidur semalam. Kini, Rina mengenakan gaun putih panjang yang tampak kuno, seperti dari zaman dulu. Rambutnya tergerai, dan tubuhnya dia membeku seperti patung. Saat Ayu hanya beberapa langkah darinya, Rina akhirnya berbicara. "Terlambat," katanya dengan suara datar. Ayu merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. "Terlambat untuk apa?" bisiknya. Perlahan, Rina berbalik. Mata Ayu melebar saat melihat wajah temannya, atau lebih tepatnya, sosok yang menyerupai temannya. Wajah Rina kini pucat kehijauan, dengan urat-urat hitam samar muncul di kulitnya. Bibirnya tersenyum tipis, tapi matanya kosong. Bukan Rina yang ia kenal. Ayu melangkah mundur. "Apa yang terjadi padamu?" Rina mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya ada sesuatu yang Ayu kenal, potongan kain abu-abu yang sebelumnya ia temukan di sakunya. "Ini bukan aku," bisik Rina. "Ayu, lari!" Dan tiba-tiba, sesuatu menarik Rina ke dalam kegelapan. Ayu menjerit dan berlari sekuat tenaga, kembali ke arah kemah. Namun, saat ia berlari, hutan terasa semakin berputar. Pohon-pohon berubah posisi, dan jalur yang ia kenal kini menjadi asing. Hutan ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bisikan-bisikan mulai memenuhi udara. "Ayu, jangan pergi, tetaplah di sini." Ia tersandung dan jatuh ke tanah. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan-bayangan mulai merayap keluar dari pepohonan, mendekatinya dengan perlahan. Dan di antara bayangan itu, Rina berdiri. Wajahnya tanpa ekspresi. Matanya hitam pekat. "Ayu," suaranya terdengar jauh, bergema. "Rina." Ayu merasa tubuhnya mulai berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah tanah. Ayu merasakan tubuhnya semakin berat. Akar-akar kecil yang dingin dan licin mulai merayap di kakinya, membelit pergelangan dan menariknya ke bawah tanah. Bayangan-bayangan hitam mendekat, berbisik dengan suara-suara mengerikan. "Tetaplah bersama kami." Di tengah kepanikannya, Ayu melihat Rina yang masih berdiri diam. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi bibirnya bergerak pelan. "Lari." Hati Ayu berdegup kencang. Itu masih Rina. Meskipun tubuhnya sudah dikuasai sesuatu, ia masih mencoba melawan. Ayu mengumpulkan keberaniannya. Dengan sekuat tenaga, ia menarik kakinya dari cengkeraman akar. Tapi semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman itu. Bayangan-bayangan semakin dekat, dan kini ia bisa melihat jelas wajah-wajah mereka, pucat, kosong, seperti orang-orang yang telah lama mati. Ayu merogoh sakunya, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Tangannya menyentuh sebuah benda kecil, sebuah cermin saku yang selalu ia bawa. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Dulu, neneknya pernah berkata, makhluk dari alam lain tidak suka melihat wujud mereka sendiri. Cermin bisa membongkar ilusi mereka. Tanpa berpikir panjang, Ayu mengeluarkan cermin itu dan mengarahkannya ke bayangan-bayangan yang mendekat. Saat cahaya dari senter memantulkan bayangan mereka di cermin, terdengar jeritan melengking. Bayangan-bayangan itu mulai bergetar dan perlahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Akar-akar di kakinya melemah, memberi kesempatan baginya untuk melarikan diri. Ayu segera bangkit dan berlari ke arah Rina. "Rina, aku akan membawamu pulang." Namun, Rina menggeleng pelan. "Aku tidak bisa pergi, Ayu." "Tidak. Kau harus ikut denganku." Ayu menggenggam tangan Rina, yang terasa dingin dan lemah. Rina menatapnya dengan mata kosong, tetapi kali ini ada setetes air mata mengalir dari sudut matanya. "Aku sudah menjadi bagian dari mereka.
Tiba-tiba, bayangan besar muncul di belakang Rina. Sosok itu tinggi, dengan wajah yang samar, seperti tersusun dari kegelapan itu sendiri. Dia milik kami. Suara berat bergema di seluruh hutan. Ayu tidak peduli. Ia menggenggam Rina erat dan mengarahkan cerminnya ke sosok itu. Cahaya dari senter mengenai permukaan cermin, memantulkannya ke makhluk hitam tersebut. Jeritan nyaring terdengar. Sosok hitam itu menggeliat, tubuhnya perlahan memudar. Hutan mulai bergetar, dan udara yang dingin kini terasa lebih ringan. Ayu menarik Rina sekuat tenaga. Percayalah padaku, Rina. Aku tidak akan meninggalkanmu. Untuk sesaat, Rina hanya diam. Namun, perlahan, ia mulai melangkah. Tubuhnya yang semula lemas kini kembali kuat, dan bersama-sama mereka berlari menjauh. Hutan bergetar semakin hebat. Suara-suara aneh menggema di udara, tetapi Ayu tidak peduli. Yang penting adalah keluar dari tempat ini, sebelum semuanya terlambat. Di depan, Ayu melihat cahaya. Itu adalah jalan keluar. Dengan langkah terakhir yang penuh harapan, mereka menerobos cahaya itu. Grup. Ayu dan Rina terjatuh ke tanah berumput. Saat Ayu membuka mata, ia sudah kembali ke dunia nyata. Rina ada di sebelahnya, terengah-engah, tetapi matanya kembali seperti biasa, bukan kosong atau gelap seperti sebelumnya. Teman-teman mereka berlari mendekat. Ayu, Rina, kalian kemana aja? Dito berteriak. Ayu tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap hutan di belakangnya, dan di sana, di antara pepohonan, ia melihat sosok bayangan hitam terakhir sebelum perlahan menghilang. Hutan itu telah kehilangan mereka. Tapi Ayu tahu, hutan itu belum selesai dengan mereka. Apakah ini akhirnya? Apakah ia akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya? Atau masih ada jalan keluar? Sejak kembali dari hutan, Ayu dan Rina tidak pernah lagi membicarakan kejadian itu. Mereka berusaha menjalani hidup seperti biasa, seolah-olah semuanya hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Namun, sesuatu terasa berbeda. Malam-malam Rina selalu dipenuhi mimpi yang aneh. Ia sering melihat hutan yang sama, tetapi kali ini ia bukan sekadar pengamat, ia merasa seperti bagian dari hutan itu. Kadang, ia bisa mencium bau tanah basah di kamarnya, mendengar bisikan samar di telinganya, atau merasakan hawa dingin meskipun semua jendela sudah tertutup. Ayu juga tidak luput dari gangguan. Setiap kali ia bercermin, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari bayangan di belakangnya. Kadang-kadang, refleksinya tidak bergerak bersamaan dengannya. Sampai suatu hari, saat ia sendirian di kamar, ia mendengar suara yang hampir ia lupakan. Ayu kembali. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menoleh ke arah cermin dan melihatnya. Sosok yang menyerupai dirinya sendiri, tetapi dengan mata hitam kosong dan senyum samar, berdiri di balik refleksi kaca. Ayu membeku. Refleksi itu mengangkat tangannya dan menunjukkan sesuatu, potongan kain abu-abu. Kain yang seharusnya sudah hilang. Kain yang berasal dari dunia lain. Dan saat ia berkedip, bayangannya sudah kembali normal. Hanya refleksinya sendiri. Tapi Ayu tahu, hutan itu belum selesai dengannya. Dan cepat atau lambat, ia harus kembali. Sejak malam itu, Ayu tahu hidupnya tidak akan pernah kembali normal. Ia berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi keanehan-keanehan terus menghantuinya. Bayangannya di cermin kadang tersenyum sendiri. Suara langkah kaki terdengar di kamarnya saat ia sendirian. Dan setiap malam, mimpi itu kembali, hutan yang gelap, suara bisikan, dan sosok-sosok tanpa wajah yang terus memanggilnya. Namun, hal paling mengerikan terjadi 3 hari kemudian. Rina menghilang. Lagi. Pagi itu, Ayu menerima pesan suara dari Rina. Suaranya terdengar bergetar, penuh ketakutan. Ayu, mereka datang lagi. Aku bisa melihat mereka. Aku tidak bisa lari.
Suara Rina terputus, diikuti oleh suara napas berat, dan kemudian, suara aneh seperti desiran angin bercampur bisikan. "Ayu, kamu harus kembali." Lalu, sunyi. Ayu langsung menelepon Rina, tetapi nomornya tidak aktif. Ia bergegas ke rumah Rina, tetapi yang ia temukan hanyalah kamar kosong dengan jendela terbuka. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada jejak kemana Rina pergi. Satu-satunya petunjuk adalah sesuatu yang tergeletak di kasur. Sehelai kain abu-abu. Ayu merasakan tubuhnya membeku. Ia tahu apa artinya ini. Rina telah dibawa kembali ke hutan itu. Dan kali ini, Ayu tidak bisa lari. Ia harus kembali ke tempat yang paling ingin ia lupakan. Ke hutan yang berputar. Ayu berdiri di depan pintu rumah Rina, tangannya masih gemetar saat menggenggam kain abu-abu itu. Bayangan tentang hutan itu kembali muncul di benaknya, suara bisikan, sosok tanpa wajah, dan kegelapan yang seolah hidup. Ia tidak bisa membiarkan Rina menghilang begitu saja. Dengan tekad yang bulat, Ayu mengambil senter, pisau kecil untuk berjaga-jaga, dan gelang benang merah yang diberikan neneknya dulu, katanya, itu bisa menangkal roh jahat. Tanpa pikir panjang, ia menuju hutan. Hutan itu sudah berubah. Saat Ayu melangkah masuk, perasaan aneh langsung menyergapnya. Udara terasa lebih dingin, dan pepohonan tampak lebih tinggi dan lebih padat dari sebelumnya. Rasanya seperti ia melangkah ke dunia yang berbeda. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah sendiri tidak menginginkannya berada di sana. Lalu, ia mulai mendengar suara itu. Bisikan. "Ayu, kau kembali." Ia menoleh ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Masuk lebih dalam. Suaranya terdengar di belakangnya, tapi saat ia menoleh, hanya ada pepohonan. Ayu menelan ludah. Ia menguatkan hati dan melanjutkan langkahnya. Semakin jauh ia masuk, semakin aneh hutan itu terasa. Jalan setapak yang ia lewati mulai berputar, sama seperti dulu. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda, ia bisa melihat bayangan samar di antara pepohonan. Bukan hanya satu. Banyak. Sosok-sosok tinggi, kurus, berdiri diam dalam kegelapan, mengawasinya dari kejauhan. Ayu menggigit bibirnya, mencoba mengabaikannya. Lalu ia melihatnya. Di depan, di antara pepohonan, ada seseorang berdiri. Rina. Tapi ada yang salah. Tubuhnya kaku, dan wajahnya tertutup rambut panjang yang berantakan. Ia berdiri diam, seolah tidak menyadari kehadiran Ayu. Ayu mencoba mendekat. "Rina?" Tidak ada jawaban. "Rina, ini aku. Aku datang untuk men." Tiba-tiba, kepala Rina menoleh ke samping dengan gerakan yang tidak alami. Ayu membeku. Leher Rina menoleh dengan sudut yang mustahil, seperti patah. Dan saat wajahnya terlihat, Ayu menahan napas. Itu bukan wajah Rina. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat, dan bibirnya menyunggingkan senyum lebar yang mengerikan. Makhluk itu membuka mulutnya, lalu berbisik dengan suara yang tidak manusiawi. "Ayu, kau juga milik kami." Lalu, lampu senter Ayu padam. Dan kegelapan menelannya. Ayu merasakan kegelapan menyelimutinya seperti kabut tebal. Ia tidak bisa melihat apapun, hanya suara napasnya sendiri yang memburu. Lalu, terdengar suara langkah. Pelan. Teratur. Mendekat. Ayu meraba-raba sakunya, berusaha menyalakan senter, tapi tangannya gemetar hebat. Cahaya senter menyala kembali, tapi Ayu berharap ia tidak pernah menyalakannya. Karena yang ada di hadapannya bukan Rina. Makhluk itu. Tingginya jauh lebih besar dari manusia biasa. Tubuhnya kurus dengan kulit abu-abu kehijauan seperti membusuk. Matanya kosong, hitam pekat. Bibirnya robek, membentuk senyum yang terlalu lebar hingga hampir menyentuh telinganya. Dan ia tersenyum kepadanya. Ayu ingin menjerit, tapi tubuhnya membeku.
Makhluk itu perlahan mengangkat tangannya, tangan yang panjang dengan jari-jari kurus yang mencakar udara. Lalu, ia menunjuk sesuatu di belakang Ayu. Dengan napas tersengal, Ayu menoleh. Dan di sana, di antara pepohonan, ia melihatnya. Rina. Kali ini, itu benar-benar dia. Wajahnya pucat dan matanya kosong, tetapi ia masih terlihat seperti Rina. Rina! Ayu berlari ke arahnya. Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, sesuatu menariknya ke belakang. Ayu jatuh ke tanah, dan ketika ia menoleh, ia melihat akar-akar hitam keluar dari dalam tanah, membelit kakinya. Sementara itu, Rina masih berdiri diam. Namun, matanya perlahan berubah. Tidak lagi kosong. Ia menatap Ayu dengan ketakutan. Ayu, suara Rina lirih. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Akar-akar semakin erat membelit tubuh Ayu, menariknya ke tanah. Ayu! Lari! Rina berteriak. Tapi tidak ada jalan keluar. Kegelapan semakin menelan mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ayu tahu. Ia mungkin tidak akan pernah keluar dari tempat ini lagi. Ayu meronta sekuat tenaga, tapi akar-akar hitam itu semakin erat membelit tubuhnya. Napasnya tersengal. Ia bisa merasakan sesuatu yang dingin dan licin menjalar di kulitnya, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang berusaha menariknya ke dalam tanah. Sementara itu, Rina masih berdiri di tempatnya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Rina! Tolong aku! Ayu berteriak, mencoba meraih sahabatnya. Tapi Rina hanya berdiri diam. Dan saat Ayu menatap lebih lama, ia menyadari sesuatu. Rina tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Atau lebih buruk lagi, dia bukan lagi Rina yang sebenarnya. Perlahan, Rina mengangkat tangannya. Jari-jarinya gemetar, wajahnya penuh ketakutan, tetapi mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar. Dan dari bibirnya, suara aneh keluar. Bukan suara manusia, melainkan suara bisikan-bisikan yang selama ini Ayu dengar. Kaulah yang mereka inginkan. Mata Ayu melebar. Hutan ini tidak menginginkan Rina. Mereka menginginkan dirinya. Tiba-tiba, tanah di bawah Ayu mulai retak. Ia menjerit saat tubuhnya mulai terseret ke dalam celah gelap yang terbuka. Udara dingin menyergap tubuhnya, dan ia bisa melihat sosok-sosok hitam bergerak di dalam kegelapan, menunggunya jatuh. Dan kemudian, sesuatu menariknya keluar. Akar-akar hitam yang tadinya membelit tubuhnya mendadak terputus. Sesosok bayangan muncul di sampingnya, menarik tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Ayu tersentak ke atas, jatuh berguling di tanah. Napasnya terengah-engah. Ia menoleh, dan melihat Rina berdiri di sampingnya, Rina yang asli. Tapi, kalau ini Rina yang asli, siapa yang tadi berdiri di sana? Mereka berdua menoleh ke arah Rina yang lain. Dan sosok itu mulai berubah. Kulitnya menghitam, tubuhnya memanjang seperti bayangan yang meleleh. Matanya yang tadi kosong kini menyala merah, dan senyum lebarnya berubah menjadi lubang hitam yang menganga. Ayu merasakan tubuhnya membeku. Sosok itu membuka mulutnya lebih lebar lagi, dan dari dalamnya, terdengar suara ribuan bisikan. Kau tidak akan pergi. Lalu, hutan mulai bergetar. Tanah retak. Pepohonan bergerak seperti makhluk hidup. Dan dari dalam kegelapan, sesuatu yang jauh lebih besar mulai muncul. Ayu dan Rina berlari sekuat tenaga. Di belakang mereka, suara-suara mengerikan menggema. Hutan bergetar seakan hidup, pohon-pohon bergerak sendiri, bayangan-bayangan merayap di tanah seperti kabut pekat. Dan di tengah kegelapan itu, sosok besar itu muncul. Tinggi, kurus, dengan tangan panjang yang mencakar udara. Wajahnya kosong, hanya ada lubang hitam menganga di tempat mulutnya seharusnya berada. Setiap kali ia bergerak, terdengar suara daging yang robek dan tulang yang patah. Ayu! Suara itu menggema di seluruh hutan, berat dan penuh amarah.
Ayu menoleh sesaat dan langsung menyesal. Makhluk itu bergerak dengan cara yang tidak masuk akal, seolah-olah tubuhnya tidak tunduk pada hukum alam. Tangan dan kakinya membengkok aneh, kepalanya berputar 180 derajat, tetapi tetap mengejar mereka dengan kecepatan yang mustahil. Ayu hampir tersandung, tapi Rina menarik tangannya. "Jangan lihat ke belakang!" Rina berteriak. "Terus lari!" Mereka menerobos ranting-ranting dan akar yang menjalar di tanah. Ayu bisa merasakan sesuatu berusaha menarik kakinya, tetapi ia menendang dengan sekuat tenaga. Di depan, samar-samar, mereka melihat cahaya. Jalan keluar. Tapi tepat saat mereka hampir mencapainya, tanah di depan mereka mulai retak. Dan dari dalamnya, tangan-tangan hitam keluar. Jari-jari panjang dan kurus itu mencakar udara, berusaha meraih mereka. Ayu dan Rina berhenti mendadak, hampir jatuh ke dalam lubang besar yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Di belakang, suara langkah makhluk itu semakin dekat. Mereka terjebak. Ayu menatap Rina. "Kita harus lompat." Rina menoleh ke arah lubang yang menganga. "Kau gila. Kita tidak tahu apa yang ada di bawah. Tapi kalau kita diam di sini, kita pasti mati." Rina menggigit bibirnya. Di belakang mereka, suara napas makhluk itu terdengar semakin dekat. Ayu menggenggam tangan Rina erat. "Lompat bersamaku, oke?" Rina mengangguk, meski wajahnya dipenuhi ketakutan. Mereka menarik napas dalam-dalam dan melompat. Gelap. Ayu merasakan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Udara dingin menusuk kulitnya, suara bisikan semakin dekat. Dan sebelum semuanya menjadi hitam, ia mendengar suara familiar. "Ayu, bangun." Ayu tersentak bangun. Ia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia berada di kamarnya. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela. Tidak ada hutan. Tidak ada bayangan. Tidak ada makhluk mengerikan. Hanya kamar tidurnya. Ayu meraba tubuhnya, memastikan semuanya nyata. Apakah itu hanya mimpi? Tapi saat ia melihat ke lantai, jantungnya berhenti berdetak. Di sana, tergeletak kain abu-abu. Dan lebih buruk lagi, di sudut cerminnya, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah tangan hitam menempel di dalam refleksi kaca, seolah-olah sesuatu masih berusaha keluar. Ayu menutup mulutnya, berusaha menahan jeritan. Hutan itu belum selesai dengannya. Ayu dan Rina saling berpandangan. Mereka hanya punya satu pilihan. Lari. Ayu dan Rina berlari sekuat tenaga. Di belakang mereka, suara-suara mengerikan menggema. Hutan bergetar seakan hidup, pohon-pohon bergerak sendiri, bayangan-bayangan merayap di tanah seperti kabut pekat. Dan di tengah kegelapan itu, sosok besar itu muncul. Tinggi, kurus, dengan tangan panjang yang mencakar udara. Wajahnya kosong, hanya ada lubang hitam menganga di tempat mulutnya seharusnya berada. Setiap kali ia bergerak, terdengar suara daging yang robek dan tulang yang patah. "Ayu!" Suara itu menggema di seluruh hutan, berat dan penuh amarah. Ayu menoleh sesaat dan langsung menyesal. Makhluk itu bergerak dengan cara yang tidak masuk akal, seolah-olah tubuhnya tidak tunduk pada hukum alam. Tangan dan kakinya membengkok aneh, kepalanya berputar 180 derajat, tetapi tetap mengejar mereka dengan kecepatan yang mustahil. Ayu hampir tersandung, tapi Rina menarik tangannya. "Jangan lihat ke belakang!" Rina berteriak. "Terus lari!" Mereka menerobos ranting-ranting dan akar yang menjalar di tanah. Ayu bisa merasakan sesuatu berusaha menarik kakinya, tetapi ia menendang dengan sekuat tenaga. Di depan, samar-samar, mereka melihat cahaya. Jalan keluar. Tapi tepat saat mereka hampir mencapainya, tanah di depan mereka mulai retak. Dan dari dalamnya, tangan-tangan hitam keluar. Jari-jari panjang dan kurus itu mencakar udara, berusaha meraih mereka. Ayu dan Rina berhenti mendadak,
hampir jatuh ke dalam lubang besar yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Di belakang, suara langkah makhluk itu semakin dekat. Mereka terjebak. Ayu menatap Rina. "Kita harus lompat." Rina menoleh ke arah lubang yang menganga. "Kau gila. Kita tidak tahu apa yang ada di bawah. Tapi kalau kita diam di sini, kita pasti mati." Rina menggigit bibirnya. Di belakang mereka, suara napas makhluk itu terdengar semakin dekat. Ayu menggenggam tangan Rina erat. "Lompat bersamaku, oke?" Rina mengangguk, meski wajahnya dipenuhi ketakutan. Mereka menarik napas dalam-dalam dan melompat. Gelap. Ayu merasakan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Udara dingin menusuk kulitnya, suara bisikan semakin dekat. Dan sebelum semuanya menjadi hitam, ia mendengar suara familiar. "Ayu, bangun." Ayu tersentak bangun. Ia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia berada di kamarnya. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela. Tidak ada hutan. Tidak ada bayangan. Tidak ada makhluk mengerikan. Hanya kamar tidurnya. Ayu meraba tubuhnya, memastikan semuanya nyata. Apakah itu hanya mimpi? Tapi saat ia melihat ke lantai, jantungnya berhenti berdetak. Di sana, tergeletak kain abu-abu. Dan lebih buruk lagi, di sudut cerminnya, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah tangan hitam menempel di dalam refleksi kaca, seolah-olah sesuatu masih berusaha keluar. Ayu menutup mulutnya, berusaha menahan jeritan. Hutan itu belum selesai dengannya. Ayu membeku. Tangan hitam di dalam cermin itu tidak bergerak, tetapi ia bisa merasakan sesuatu mengawasinya. Suara bisikan samar mulai terdengar di telinganya, bergema pelan namun menusuk. "Kau tidak pernah pergi." Tangannya gemetar. Ia mengusap matanya, berharap semua ini hanyalah ilusi. Tapi saat ia kembali menatap cermin, tangan itu semakin dekat. Ayu mundur perlahan. "Brak!" Cermin tiba-tiba bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Retakan mulai muncul, menjalar seperti sarang laba-laba. Ayu menahan napas. Lalu, dari dalam cermin, sebuah wajah muncul. Wajahnya sendiri. Tetapi matanya hitam pekat, dan bibirnya menyeringai lebar, senyum yang sama seperti makhluk di hutan. Ayu menjerit dan melempar sesuatu ke arah cermin. Prang! Kaca pecah berkeping-keping, dan suara bisikan langsung menghilang. Hening. Ayu terengah-engah, tubuhnya masih bergetar hebat. Ia menatap lantai, melihat pecahan kaca berserakan. Lalu ia melihat sesuatu. Di antara pecahan itu, ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di kamarnya. Segenggam tanah hitam. Ayu langsung bangkit dan berlari keluar kamar. Ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus mencari jawaban. Dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah neneknya. Rumah nenek. Perjalanan ke rumah nenek terasa lebih lama dari biasanya. Sepanjang jalan, Ayu merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan panjang di trotoar yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Setibanya di rumah nenek, ia langsung mengetuk pintu dengan panik. Tak lama kemudian, neneknya membuka pintu. Wajahnya langsung berubah saat melihat Ayu yang pucat dan gemetar. "Kamu kembali dari hutan itu, ya?" Suara neneknya bergetar. Ayu terkejut. "Nenek tahu?" Nenek menghela napas berat, lalu menarik Ayu masuk. Setelah mereka duduk, nenek mulai berbicara. Hutan itu bukan sekadar hutan biasa. Itu adalah perbatasan antara dunia kita dan dunia mereka. Siapa mereka? Ayu bertanya, suaranya nyaris berbisik. Nenek menatapnya dengan serius. Makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Mereka tinggal di antara bayangan, di tempat yang tidak bisa dilihat manusia biasa,
kecuali jika kau sudah masuk terlalu dalam. Ayu merinding. Kau membawa sesuatu dari sana? Tanya nenek. Ayu ragu-ragu, lalu mengeluarkan kain abu-abu yang ia bawa dari kamar Rina. Begitu nenek melihatnya, wajahnya langsung pucat. Ini buruk, gumamnya. Sangat buruk. Ayu menelan ludah. Apa maksudnya, Nek? Nenek menggenggam kain itu erat. Kain ini adalah tanda bahwa mereka sudah memilihmu. Sekarang, mereka akan terus mencoba membawamu kembali. Ayu merasa darahnya membeku. Lalu, bagaimana caranya agar aku bebas? Nenek menatapnya dengan ekspresi muram. Hanya ada satu cara. Ayu menelan ludah. Apa? Nenek menatapnya tajam. Kau harus kembali ke hutan itu dan mengakhiri semuanya. Ayu menatap neneknya dengan ngeri. Kembali ke hutan itu? Tidak. Ia hampir mati di sana. Tidak ada jalan kembali. Tidak mungkin. Ayu menggeleng kuat. Aku baru saja lolos dari sana. Bagaimana kalau aku tidak bisa keluar lagi? Nenek menghela napas berat. Kalau kau tidak kembali sekarang, mereka akan terus mengikutimu. Mereka akan mengambilmu perlahan-lahan. Sampai kau bahkan tidak sadar kalau dirimu sudah bukan manusia lagi. Ayu terdiam. Perkataannya mengingatkannya pada Rina. Rina menghilang, lalu kembali, tapi bukan sebagai dirinya sendiri. Bagaimana kalau saat ini Ayu masih ada di dunia nyata, tapi rohnya perlahan-lahan ditarik ke tempat lain? Bagaimana kalau tubuhnya hanya tinggal cangkang kosong, seperti yang hampir terjadi pada Rina? Ia tidak punya pilihan. Dengan napas berat, ia mengangguk. Aku akan kembali. Nenek menggenggam tangannya erat. Kali ini, kau tidak boleh pergi sendirian. Ayu mengernyit. Maksud nenek? Kembali ke hutan. Malam itu, Ayu berdiri di depan hutan bersama Damar, sepupunya yang dikenal sebagai dukun muda di desa mereka. Damar membawa sebuah kantong kecil berisi garam, kemenyan, dan sebilah keris pusaka. Wajahnya serius. Hutan ini bukan tempat untuk manusia biasa, katanya. Kalau kau sudah ditandai oleh mereka, itu berarti ada sesuatu yang mereka inginkan darimu. Ayu menelan ludah. Bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Damar mengangkat kerisnya. Kita harus mencari pusat kekuatan mereka, tempat di mana batas antara dunia ini dan dunia mereka terbuka. Kalau kita bisa menghancurkannya, mereka tidak akan bisa menarikmu kembali. Ayu mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Tanpa membuang waktu, mereka melangkah masuk. Dan begitu mereka melewati batas pepohonan, dunia berubah. Hutan yang berputar, kali ini lebih buruk. Hutan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Pepohonan tampak lebih tinggi dan lebih bengkok, seperti tubuh manusia yang terpelintir. Udara dipenuhi bau busuk. Bisikan-bisikan terdengar semakin jelas, mengelilingi mereka dari segala arah. Ayu, kau kembali. Damar menyiramkan garam ke tanah, lalu menyalakan kemenyan. Jangan hiraukan suara mereka. Fokus. Ayu mengangguk, meskipun bulu kuduknya berdiri. Mereka berjalan semakin dalam. Dan akhirnya, mereka sampai di sebuah pohon besar yang busuk dan menghitam. Di sekelilingnya, tanah retak seperti mulut yang menganga. Bayangan-bayangan berputar-putar di sekitar pohon, berdesir seperti angin yang berbisik. Dan di batang pohon itu, ada wajah Rina. Ayu menahan napas. Wajah Rina terukir di kayu itu, matanya tertutup, bibirnya membisu. Seolah-olah dia terjebak di dalamnya. Damar berbisik, ini pusatnya. Rina tidak pernah benar-benar kembali. Jiwanya masih ada di sini. Ayu merasakan dadanya mencengkeram. Kalau begitu, bagaimana cara menyelamatkannya? Damar menggenggam kerisnya lebih erat. Kita harus menghancurkan pohon ini. Tapi, wuk! Sesuatu menabrak Damar hingga terpental. Ayu menjerit saat melihatnya. Makhluk itu muncul lagi.
Sosok tinggi dengan senyum robek dan mata hitam pekat. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya, dan kini, lengannya memanjang dengan kuku runcing seperti sabit. Kau tidak akan pergi. Ayu merinding. Makhluk itu berjalan mendekat. Ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkan pohon ini. Dan jika Ayu tidak segera melakukan sesuatu, ia akan kehilangan Rina selamanya. Makhluk itu semakin mendekat. Ayu bisa mencium bau busuk dari tubuhnya, seperti daging membusuk yang bercampur dengan lumpur. Damar masih tergeletak di tanah, mencoba bangkit meskipun wajahnya penuh luka. Ayu tahu, ini saatnya. Kalau ia ragu, semuanya akan berakhir di sini. Dengan tangan gemetar, ia meraih keris yang jatuh di tanah. Cahaya bulan yang temaram memantul di bilahnya, memberi secercah keberanian dalam kegelapan. Makhluk itu melompat. Dengan sekuat tenaga, Ayu menancapkan keris ke batang pohon hitam. Blar! Suara jeritan mengerikan menggema di seluruh hutan. Pohon itu mulai bergetar hebat, seperti sedang berusaha melawan. Dari dalam batangnya, bayangan-bayangan hitam menyembur keluar, berputar liar di udara. Dan di antara bayangan itu, wajah Rina terbuka. Matanya perlahan terbuka, tetapi kosong. Rina! Ayu menjerit. Bertahanlah! Damar, yang akhirnya berhasil bangkit, meraih kantong garamnya dan melemparkannya ke arah pohon. Lenyaplah! Begitu garam menyentuh tanah, api biru menyala. Makhluk hitam itu menjerit, tubuhnya meronta-ronta sebelum akhirnya meledak menjadi asap pekat. Pohon itu mulai runtuh. Bayangan-bayangan menghilang satu persatu. Ayu jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Dan ketika ia kembali menatap pohon itu, Rina tergeletak di tanah. Tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya pucat, tapi dia bernapas. Rina! Ayu langsung berlari dan menggenggam tangannya. Rina membuka mata perlahan. Pandangannya kosong sesaat, sebelum akhirnya air mata mengalir di pipinya. Ayu! Suaranya lirih. Aku ada di mana? Ayu tidak bisa menahan tangisnya. Kita pulang, Rin. Kita pulang. Hutan itu mulai memudar. Pohon-pohon kembali seperti semula. Suara bisikan menghilang. Dan sebelum mereka melangkah pergi, Damar berbisik pelan. Kau tidak bisa mengambil kami lagi. Lalu mereka keluar dari hutan.